Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat bersama keluarga. Kembali lagi bersama saya Ustaz Abu Abdillah Harmin akan menjelaskan materi pelajaran pada pagi hari ini. Sebagaimana yang telah berlalu dalam pelajaran kita, yaitu kita masuk dalam pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sudah berlalu apa yang dimaksud beriman kepada Allah, artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian siapakah Allah? Maka kita mengatakan Allah adalah Rabbil Alamin. Allah adalah Rabbil Alamin, pengatur, pencipta, pengatur, penguasa seluruh alam semesta ini. Kemudian setelah itu di dalam buku tema kita ini, yaitu bagaimana cara kita mengenal Allah, maka disebutkan kita mengenal Allah melalui 3 hal, yaitu di dalam buku ini melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan nama-nama Allah Asmaul Husna. Kemudian sudah berlalu dalam pelajaran yang lalu, apa artinya mengenal Allah melalui alam semesta? Artinya dengan melihat adanya alam, karena kita tahu adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda, dalam terdapat benda mati, ada benda bergerak, tumbuh, berkembang, bernapas. Semua ini pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan mengenal Allah melalui alam semesta, bahwa adanya alam semesta ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Tidak mungkin ada meja terjadi secara kebetulan, pasti ada yang membuatnya. Maka sama dengan ikan dengan segala isinya, langit dan bumi segala segala isinya, kayu dengan jenis-jenisnya, buah-buahan dengan rasanya yang berbeda. Semuanya pasti ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah berlalu juga, yaitu mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Apa artinya mengenal Allah melalui Al-Qur'an? Bahwa melalui Al-Qur'an kita bisa mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah berlalu penjelasannya. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduhu, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dialah Allah pemelihara segala sesuatu. Al-An'am ayat 102. Ini telah berlalu pada penjelasan yang lalu, dan para peserta didik bisa melihat video-video yang lalu yang telah Ustadz share. Kemudian sudah berlalu juga yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Artinya, apa artinya mengenal Allah melalui Asmaul Husna? Yaitu kita mengenal Allah melalui nama-nama yang baik yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Jadi nama-nama Allah sangat banyak, tetapi yang diperkenalkan Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantaran wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada buku pelajaran yang kelas 4 ini kita tahu bahwa ada 3 nama Allah yang kita akan pelajari, yaitu Al-Basir, Allah Maha Melihat. Dan telah berlalu juga dalam video YouTube yang Ustaz telah berikan kepada kalian penjelasan tentang Al-Basir, yaitu Al-Basir, Allah Maha Melihat. Allah melihat apa saja, sekecil-kecil punya tidak ada luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa Samiul Basir, Allah Maha Melihat.
Kemudian para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua yang Allah sebutkan adalah sifat al-adal. Apa artinya al-adal? Artinya Allah Maha Adil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan atau jabatan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Jadi ini sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi ini sifat Allah yang kedua, yaitu Allah Maha adil. Maka kita dalam kehidupan ini kita harus berbuat adil, dan alhamdulillah di dalam dasar negara kita ini mengakui tentang keadilan. Jadi kita ketahui kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan ini merupakan inti dasar dari akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini masuk adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukan berarti sama rata. Tidak mungkin seorang yang kerjanya banyak, kerjanya misalnya tidak mungkin seorang guru sama dengan gajinya kepala sekolah, atau seorang guru sama gajinya dengan presiden. Jelas beda, karena beda tugas masing-masing. Jadi yang masuk adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak mungkin anak yang masih TK sama uang jajannya dengan anak yang sudah kuliah. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda. Maka yang dimaksud dengan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi sifat keadilan Allah ini melekat, bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak akan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah Maha Hakim yang seadil-adilnya. Jadi sifat keadilan Allah adalah perkara yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengetahui Allah Maha Adil, maka kewajiban kita, apabila kita mengetahui bahwa Allah Maha Adil, kita berbuat adil dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita berbuat adil dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak zalim kepada orang lain. Sama tadi ketika kita mengetahui sifat Allah Al-Basir, ya kita takut melakukan perbuatan jelek dan bersemangat melakukan perbuatan baik. Kemudian para peserta didik yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut tentang sifat Al-Azim, sifat Maha Agungnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Dalam Al-Quran banyak disebutkan wa huwal aliyyul azim, dan dia Allah Maha tinggi lagi Maha Agung. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang Maha Agung. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan, karena keagungannya Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Berbeda dengan manusia, tidak boleh dibilang Al-Azim, karena seluruh manusia butuh kepada orang lain.
Kita butuh kepada ibu kita ketika dilahirkan, butuh kepada petani, butuh kepada tukang, butuh kepada penjahit, butuh kepada yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, tidak membutuhkan pertolongan. Dia Allah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Seluruh kebutuhan yang ada pada diri kita itu Allah yang telah menyediakannya untuk kita. Tinggal manusia mengambilnya, kemudian mengolahnya, merubahnya menjadi bentuk yang lain. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan manusia. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Maka dengan memahami sifat Allah Al-Azim, kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka para peserta didik yang Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu sifat Al-Basir, Allah Maha melihat. Dengan kita mengetahui Allah Maha melihat, kita bersemangat melakukan kebaikan dan berusaha meninggalkan perbuatan jelek. Dengan kita mengetahui nama Allah Al-Adl, maka kita tidak merasa bahwa Allah tidak adil. Kita merasa bahwa Allah Maha adil. Kita merasakan bahwa segala apa yang Allah tetapkan sesuai dengan ilmu dan kebesaran Allah. Dan yang berikutnya, kita senantiasa berbuat adil kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, dengan mengenal nama Allah Al-Azim, bahwa kita mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Para peserta didik semua yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.